Saudara-saudariku berkasih, pertama-tama saya mengucapkan kepada kita semua, selamat Paskah untuk kita. Selamat Paskah, Paskah ini membawa satu pengharapan yang baru, hidup baru kepada kita. Saya teringat dengan satu tulisan seorang novelis sastrawati berkata, Paskah mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak akan berakhir dan cinta tidak akan mati. Hidup tidak akan berakhir dan cinta tidak akan mati. Refleksi kita ini memang juga berdasar pada situasi budaya-budaya kita, kemudian konteks gerejawi liturgi, kita merayakan Pekan Suci, dari hari Paskah, banyak dalam masa akhir Maret sampai April, kita melihat begitu banyak saudara-saudari kita yang berziarah ke kubur. Ada juga pengalaman duka dari antara kita yang telah kita hantar bersama. Dan budaya-budaya kita, entah apapun latar belakang budaya kita, selalu mau mengatakan kepada kita bahwa ada kehidupan yang baru. Kematian bukan suatu akhir, tetapi suatu awal. Entah itu budaya kita dari Tionghoa, budaya Batak Toba, budaya apapun di Asia ini, selalu menunjukkan kepada kita ada unsur-unsur kehidupan yang lain, kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Diyakini bahwa leluhur-leluhur kita, saudara-saudari kita, kaum keluarga kita yang telah pergi mendahului kita, sesungguhnya tidak mati. Mereka ada. Karena itulah banyak dari antara kita pergi mendoakan mereka, menghantarkan sesuatu kepada mereka, mendoakan mereka. Karena kepercayaan kita, iman kita, keyakinan kita mengatakan bahwa jiwa mereka tidak mati. Mereka ada sampai sekarang. Oleh sebab itu refleksi ini kita beri judul, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Hidup diubah, bukan dilenyapkan. Jadi kita mau berefleksi, apa sebenarnya hidup setelah kematian? Dan apa sebenarnya artinya hidup itu diubah dan bukan dilenyapkan? Kita melihat Katekismus Gereja Katolik nomor 571, dikatakan di sana kepada kita, karena kita juga baru merayakan Pekan Suci. Dalam Pekan Suci itu ada beberapa momen yang kita renungkan. Mulai dari Yesus memasuki kota Yerusalem, dielu-elukan oleh begitu banyak orang untuk mengangkat Yesus sebagai raja karena telah membuat banyak mukjizat, kesembuhan, penggandaan roti, dan sebagainya. Maka mereka percaya Yesus inilah yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. Dalam KGK 571 kita melihat misteri Paskah salib dan kebangkitan Kristus adalah jantung warta gembira. Jantung warta gembira yang harus disampaikan para rasul dan gereja sebagai penerusnya kepada dunia. Dalam kematian putranya Yesus Kristus, rencana keselamatan Allah terpenuhi satu kali untuk selama-lamanya. Katekismus Gereja Katolik kita ini mencatat bahwa misteri akan hari Paskah, misteri akan salib, misteri akan wafat, penderitaan, dan kebangkitan Kristus adalah jantung warta gembira kita. Inilah jantung dari warta gembira kita. Oleh sebab itu, beberapa hari lalu juga, Pastor Stefan Bobby mengatakan kepada kita, apa yang sering dirayakan lebih meriah di rumah? Ayo, katanya. Dia mengatakan, pasti Natal kan? Dan memang kita kemarin mengatakan, ya Natal. Karena memang kita ada dalam konteks kegembiraan. Sementara hari Paskah memang ada konsep duka di dalam. Ada konsep sengsara di dalam. Sehingga kita mengatakan atau merasakan seolah-olah Natal lah yang lebih besar. Natal lah yang lebih meriah.
Secara praktis memang Natal menjadi yang lebih meriah bagi kita. Tetapi secara teologis, secara spiritualitas kekristenan kita, kekatolikan kita, misteri Paskah, salib, dan kebangkitan Kristuslah jantung warta gembira. Sebab banyak yang lahir. Semua kita lahir. Para nabi juga lahir. Tetapi yang diceritakan bangkit dari antara orang mati hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Justru karena kebangkitannya inilah kita beriman kepada Dia. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, sia-sialah imanmu bila Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Sia-sia kita percaya apabila kita tidak mengimani Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Sebab bila Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu, kata Santo Paulus. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti tadi saya bilang, budaya-budaya dalam budaya-budaya daerah kita, etnis kita, juga suku kita juga percaya bahwa kehidupan kekal itu ada. Kita tidak akan mati. Keabadian itu ada, kehidupan kekal itu ada. Maka kita pergi berziarah, kita mendoakan mereka. Ini adalah salah satu sinyal-sinyal dari akan konsep pemahaman tentang kehidupan yang abadi. Setiap orang, setiap manusia ternyata merindukan keabadian. Tak seorang pun ingin binasa. Kita lahir, kita hidup, dan nanti kita akan mati. Kita menginginkan ada kekekalan dalam diri kita. Kita tidak mau mati. Kita ingin kekal. Maka inilah dia apa yang dibuat oleh Yesus dalam misteri kebangkitannya, menyadarkan kita bahwa memang kehidupan kekal itu ada dan dijanjikan disempurnakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita lihat sejenak juga sinyal dari kehidupan kekal itu, bahwa kematian itu adalah pintu menuju keabadian. Dan hidup kita diubah, bukan dilenyapkan. Mari kita lihat doa penyerahan jiwa yang dikutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1020. Katekismus Gereja Katolik mengatakan kepada kita, bertolaklah dari dunia ini, hai saudara, saudari. Bertolaklah dari dunia ini, hai saudara, dalam Kristus, atas nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan engkau. Atas nama Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, yang menderita sengsara untuk engkau. Atas nama Roh Kudus yang dicurahkan atas dirimu. Semoga pada hari ini engkau ditempatkan dalam ketenteraman dan memperoleh kediaman bersama Allah di dalam Sion yang suci, bersama Maria perawan yang suci dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, dan bersama semua malaikat dan orang kudus Allah. Kembalilah kepada penciptamu yang telah menciptakan engkau dari debu tanah. Apabila engkau berpisah dari kehidupan ini, semoga Bunda Maria bersama semua malaikat dan orang kudus datang menyongsong engkau. Engkau akan melihat penebusmu dari muka ke muka. Nah, doa ini mengisyaratkan kepada kita bahwa memang kita akan memiliki kehidupan baru. Kita disuruh bertolak, berangkat kepada Allah yang memiliki kita. Itu berarti bahwa kita ini adalah makhluk yang abadi. Manusia itu tidak akan mati. Jiwanya akan ada bersama dengan Allah. Tetapi kematian badan itu suatu kepastian. Karena Kristus juga adalah Allah dan sungguh manusia dan juga mengalami kematian. Dia mengalami kematian sebagaimana seorang manusia, sebagaimana kita mengalami kematian. Tetapi justru karena kematiannya dan dia bangkit dari antara orang mati, justru menjadikan kita yakin akan kehidupan kekal, keselamatan yang diperoleh oleh Yesus Kristus untuk kita semua. Maka sekarang refleksi kita adalah bagaimana kita menghadapi kematian. Bagaimana kita harus bersikap untuk menjalani, menerima nanti Paskah kita,
menerima nanti sengsara kita, menerima nanti kematian kita sebagaimana Yesus sendiri. Kita dalam dunia ini selalu akan bergiliran, tidak ada yang serentak. Ada satu ungkapan dalam bahasa Latin dikatakan hodie mihi cras tibi. Hodie mihi cras tibi. Artinya apa? Kini giliranku, esok giliranmu. Hodie mihi cras tibi. Artinya pada saat kita melihat saudara kita yang mendahului kita, yang berangkat menuju keabadian, badan mati, suatu waktu juga persis seperti dia, kita juga akan mengalami itu. Oleh sebab itu, ungkapan ini memang sangat-sangat mendasar dan juga perlu kita renungkan. Hodie mihi cras tibi. Kini giliranku, esok giliranmu. Tapi walaupun begitu, setiap hari kita dihadapkan kepada situasi yang mencekam akibat kematian kaum keluarga kita. Kita tidak mungkin tidak bersedih dengan kepergian orang-orang yang kita cintai. Kini giliranku, esok giliranmu. Ini tetap menjadi suatu refleksi bagi kita. Kita pun, walaupun sering kita menghadapi situasi itu, kesedihan itu, duka cita itu di dalam diri kita dan keluarga kita tetap bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya di alam sana pada saat kita menerima kematian itu. Pertanyaannya sekarang boleh kita ubah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tidak perlu kita terlalu merisaukan apa yang terjadi di situ. Bagaimana kematian itu, bagaimana rasanya mati itu, tidak perlu ke sana arah kita. Yang pasti adalah bagi kita, jaminan kita adalah Yesus telah mati, tetapi dibangkitkan kembali. Yesus telah mati, dikuburkan, namun dibangkitkan. Ini yang menjadi jaminan kita. Jadi kita tidak perlu terlalu merisaukan apa yang terjadi dengan orang tua saya, dengan kakek saya, nenek saya, dengan orang-orang yang kita cintai yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Karena ada jaminan keselamatan yakni Yesus Kristus. Tinggal sekarang bagaimana hal itu menjadi satu permenungan bagi kita secara mendalam sebagai pribadi yang juga nanti akan menghadapi situasi yang sama. Kebangkitan Yesuslah yang menjadi model bagi kita. Menjadi jaminan kita. Menjadi contoh bagi kita. Misteri di balik kematian akan tetap mengganggu dan menghantui kita sampai kapan dan dimanapun. Kesedihan akan tetap meliputi kita apabila kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai. Tidak mungkin tidak ada kesedihan. Tidak mungkin tidak ada air mata. Mari kita lihat bagaimana Lazarus itu mati dan saudarinya yang berdua itu, Marta dan Maria, sedih atas kematian saudara mereka. Dan kita juga melihat bagaimana Yesus juga bersedih atas kematian Lazarus sahabatnya. Tetapi apa kata Yesus? Rencana Allah diungkapkan, dinyatakan lewat kematian Lazarus. Dan kita mendengar dalam Injil Yohanes bab 11 itu bagaimana Yesus dengan kematian Lazarus justru mengungkapkan siapa dirinya. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun ia mati. Dia akan hidup. Dia akan merasakan kebahagiaan, merasakan kekekalan. Oleh sebab itu, Yesus bukan hanya mengatakan itu dengan mulutnya, tetapi Yesus dengan hidupnya telah menunjukkannya sebagai bukti bagi kita. Sebagai bukti dan juga menjadi saksi utama bahwa kematian orang yang percaya kepada Kristus akan berujung kepada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kita melihat kepercayaan ini bukan tanpa dasar. Orang Kristen tidak mengada-ada. Orang Kristen tidak mengarang-arang cerita. Bukan tanpa dasar kita percaya bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang kekal. Kematian itu adalah pintu kepada kita menuju kehidupan yang kekal itu. Di mana kehidupan ini bukannya dilenyapkan, tetapi diubah seperti Yesus sendiri. Menjadi tubuh yang mulia, menjadi kehidupan yang mulia. Maka kita melihat, seperti dikatakan Santo Paulus, iman akan Tuhan yang bangkit, memberi kita keyakinan dan sukacita di tengah hidup kita yang fana dalam bayang-bayang kematian.
Semua kita yang pernah lahir, suatu waktu pasti akan mati. Tetapi iman akan Tuhan yang bangkit inilah memberikan kita suatu keyakinan dan sukacita di dalam hidup kita yang fana ini, yang penuh perjuangan ini, yang penuh penderitaan ini, yang juga penuh dengan segala macam dinamika kehidupan yang kita alami. Ada satu ternyata jaminan hidup bagi kita, jaminan sukacita kita, jaminan kebangkitan, jaminan kehidupan yang kekal, yakni iman kita akan Tuhan yang bangkit. Pada masa Paskah ini justru menjadi permenungan kita terus-menerus. Mulai dari Pekan Suci, Trihari Paskah itu, dan juga sampai sekarang, sampai nanti berpuncak pada Pesta Kerahiman Ilahi, kita masih berada dalam oktav Paskah. Kita masih berada dalam oktav Paskah. Pesta Kerahiman Ilahi menjadi puncak dari oktav Paskah. Kita bersuka cita, memuji-muji kerahiman Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Karena Kristus yang bangkit itulah yang membawa kita kepada jaminan keselamatan ini. Oleh sebab itu, kita tidak bisa tinggal hanya pada misteri sengsara Yesus Kristus sendiri. Kita justru harus maju bahwa Kristus itu bangkit. Karena dikatakan Santo Paulus, sia-sialah kamu percaya, sia-sialah kamu beriman, bila Kristus itu mati dan tidak dibangkitkan. Justru karena dia bangkitlah, maka iman kita itu menjadi berefek, berdaya guna untuk jaminan kehidupan kita yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, Paskah yang kita alami, yang kita rayakan, yang kita imani, bukan sekedar kesimpulan yang melegakan. Jadi bukan hanya semacam hiburan. Nah, contoh begini, tenanglah. Nah, besok saya bawa sesuatu hadiah ya. Jangan menangis lagi. Misalnya seperti kita katakan kepada anak kita yang sedang merajuk, yang sedang ngambek misalnya, tenanglah, jangan nangis lagi. Nah, besok mama kasih hadiah ya. Besok mama kasih yang kau minta ya. Nah, itu bukan hanya untuk melegakan sesaat. Itu hanya untuk memberi hiburan sesaat supaya anak itu tenang. Tapi Paskah bukan sekedar hiburan, bukan sekedar kesimpulan supaya kita lega. Supaya kita lega. Ternyata Yesus tidak hanya mati, tapi bangkit. Aduh, kalau gitu gak usah terlalu bersedihlah Jumat Agung ini. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti itu hanya semacam kesimpulan atau hiburan yang melegakan sementara. Tapi mari kita lihat secara lebih mendalam. Paskah justru adalah dalam tanda petik penciptaan kedua. Apa maksudnya penciptaan kedua? Dengan Paskah itu, dengan kebangkitan itu, para murid mengerti arti kehidupan. Para murid mengerti apa menjadi arti menjadi murid Yesus. Kita melihat Simon Petrus yang takut mengakui Yesus sebagai gurunya di depan perempuan-perempuan, di depan orang-orang yang bertanya kepada dia pada saat penangkapan Yesus. Aku melihat engkau salah satu dari murid itu, katanya kepada Simon Petrus. Tapi Petrus takut karena melihat Yesus seperti lemah, tidak berdaya. Aku tidak mengenal dia. Petrus ketakutan. Dia menyangkal Yesus. Karena dia merasa Yesus ini lemah. Ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Mengapa dia tidak menyelamatkan diri? Padahal dialah yang kami tunggu menjadi penyelamat kami. Kita melihat setelah Paskah, kita melihat setelah kebangkitan Yesus, dan itu diketahui oleh para rasul, apa yang terjadi? Mereka seperti diciptakan baru kembali. Mereka bersemangat menghidupi iman mereka. Mereka bersemangat mewartakan Kristus yang bangkit kepada semua orang. Yang dulu Petrus dikatakan takut mengaku Yesus, tetapi setelah kebangkitan Yesus, Petrus berkobar-kobar mengkhotbahkan Yesus yang telah bangkit. Kita melihat sepanjang oktav Paskah, bacaan-bacaan dalam Ekaristi ditunjukkan kepada kita bagaimana Petrus membela imannya. Bagaimana kisah kebangkitan itu diwartakan kepada begitu banyak orang-orang Yahudi.
Maka boleh dikatakan bahwa Paskah itu adalah semacam penciptaan kedua manusia. Dan ini juga artinya bagi kita adalah bahwa kita semakin memahami arti hidup sebagai orang Kristen. Dengan adanya Paskah, kita semakin menghayati itu, semakin merasakan, dan semakin menyadari itu. Saya seperti diciptakan baru kembali. Karena ternyata kehidupan yang kekal, Kristus jaminan, kebangkitannya inilah menjadi tanda kepada saya. Maka saya harus seolah-olah dilahirkan baru kembali. Maka kita ingat bagaimana juga pada malam Paskah kita itu membaharui janji baptis kita. Nanti kita lihat kemudian. Nah, kemudian yang kedua kita melihat Paskah itu justru menjadi awal komunitas gereja. Komunitas gereja, komunitas yang kecil. Para rasul yang telah berkumpul itu menjadi cikal bakal gereja. Disalib di Golgota, Bunda Maria berdiri bersama Maria Magdalena dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menjadi komunitas awal gereja yang percaya kepada kebangkitan. Awal dari komunitas gereja itu percaya kepada suatu kebangkitan. Maka suatu kelahiran cara hidup baru. Cara hidup baru artinya cara kita memahami kehidupan ini. Kelahiran cara kita baru berpikir bahwa untuk tidak putus asa dalam hidup, tetapi optimis bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan. Kehidupanku ternyata dalam Yesus, bukannya saya dilenyapkan, tetapi kehidupan itu diubah menjadi kehidupan yang mulia. Bagi para pengikut Sang Jalan, yakni Kristus sendiri, Sang Guru kita, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Karena apa? Karena Kristus telah menjadi jaminan bagi kehidupannya. Maka kita melihat bagaimana para martir dan para kudus yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu tidak juga tanggung-tanggung dan juga tidak takut menyerahkan bahkan nyawanya sendiri untuk menjadi korban. Bahkan banyak para martir kita dengarkan bagaimana mereka dibunuh dan mati. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibakar karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan yang telah bangkit. Mereka dengan sangat yakin menyerahkan diri karena mereka yakin jaminan yang kekal adalah Yesus sendiri sebagai kehidupan itu. Maka tak tanggung-tanggung. Mereka justru rindu mengalami kehidupan yang baru itu. Kehidupan yang diubah itu setelah kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat slide yang berikut. Apa dikatakan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita untuk sampai kepada kehidupan yang baru yang diubah itu? Apakah cukup dengan beriman saja kepada Yesus? 1 Timotius bab 2 ayat 4, di sana kalau nanti kita bisa baca kitab suci kita lihat Allah menghendaki agar semua manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya, semua diinginkan oleh Allah supaya memperoleh hidup yang kekal. Allah ingin menyelamatkan semua orang. Allah ingin menjadikan semua orang itu selamat. Allah menghendaki ciptaannya yang Dia ciptakan sendiri dengan inisiatifnya, yang diciptakan secitra dengan Dia, juga mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi mari kita lihat apakah janji ini bisa kita peroleh. Bagaimana cara memperolehnya? Apakah janji keselamatan dari Allah ini, mungkinkah itu kita peroleh dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Apakah janji Allah ini bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri? Janji ini tidak akan mungkin diperoleh oleh kita dengan kekuatan kita sendiri. Maka Allah memberikan jalan kepada kita untuk mencapainya. Manusia diberikan cara oleh Allah untuk mencapainya. Nah, keselamatan ini bisa dicapai oleh manusia karena Tuhan sendiri telah memberikan kasih karunia kepada umatnya. Apa itu kasih karunia? Nanti kita lihat akan terus nanti bahwa kita harus menunjukkan cinta itu di dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman kita itu harus bekerja melalui kasih yang kita lakukan. Nah, ini cara memperolehnya. Bukan karena kekuatan kita,
tetapi tidak juga memungkiri kekuatan dari manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau saya mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi saya menunjukkan itu lewat kasih saya. Nah, ini adalah salah satu cara bagi saya untuk mencapai kehidupan yang diubah itu, kehidupan yang kekal itu. Dengan cara apa lagi? Percaya dan dibaptis. Tadi kita melihat kalau kita beriman, iman kita itu akan kita tunjukkan dalam kasih kita. Galatia bab 5 ayat 6. Kita menunjukkan iman itu dengan perbuatan-perbuatan kasih kita, dengan pengampunan kita, dengan pemberian hati kita, dengan cinta kita. Kemudian juga percaya dan dibaptis. Nah, kita semua yang di sini, saya kira sudah semuanya dibaptis. Untuk memperoleh keselamatan itu, kehidupan yang kekal itu, hidup seperti Kristus itu, kita harus percaya dan dibaptis. Ini Markus bab 16 ayat 16. Karena apa? Rahmat itu, rahmat dari Allah itu mengalir kepada kita lewat sakramen-sakramen. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, ya, sakramen imamat, sakramen tobat, sakramen perkawinan, nah, sakramen pengampunan dosa, dan melalui ekaristi, rahmat itu dialirkan terus-menerus kepada kita. Bagaimana kita cara mencapai hal-hal yang diinginkan oleh Allah ini terjadi dalam hidup kita? Bila kita dihalangi oleh dosa. Penghalang dari rahmat itu turun kepada kita sebenarnya adalah dosa. Dosa kita menghalanginya. Oleh sebab itu, rahmat yang mengalir dari misteri Paskah dan kuasa yang diberikan kepada gereja adalah pengampunan dosa. Maka kita melihat sakramen yang datang dari misteri Paskah adalah juga pengampunan dosa. Dan itu diberikan kepada gereja. Maka nanti kita melihat, mendengar pada Minggu Kerahiman Ilahi, pada Injil akan dibacakan Yohanes bab 20 ini. Pada saat murid-murid berkumpul di satu tempat, terkunci tempat itu. Dan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia mengatakan, damai sertamu. Nah, dia mengatakan kepada Thomas, kita dengarkan nanti, Thomas, ayo cucukkan jarimu ke dalam lukaku, percayalah akulah ini. Dan kemudian Yesus menghembusi mereka dengan rohnya. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini adalah dasar biblis kitab suci untuk sakramen pengampunan dosa. Dan juga melalui para rasul, melalui gerejanya, sakramen itu dialirkan kepada kita. Supaya kita bisa terus mencapai, menerima hal-hal yang diinginkan oleh Allah bagi kita untuk mencapai kehidupan yang kekal itu. Maka umat Allah dapat memperoleh pengampunannya. Dapat memperoleh pengampunan apabila kita menerima sakramen-sakramen itu dan sorga kembali terbuka kepada kita. Sorga kembali terbuka kepada kita apabila umat Allah dapat memperoleh pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Santo Agustinus dari Hippo, 28 Agustus kita peringati. Dia mengatakan, kekudusan membawa kita kepada keselamatan, didirikan di atas iman, dibangun dalam pengharapan, dan diselesaikan dalam kasih. Jadi ketiga rumus inilah sebenarnya yang menjadikan kita dari hari ke hari semakin menyerupai apa yang diinginkan oleh Yesus agar kita memperoleh rahmat kehidupan yang kekal itu di atas tiga hal ini. Iman, harapan, dan kasih. Kekudusan ini membawa kita kepada keselamatan. Didirikan di atas iman. Dibangun dalam pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu hal di mana kita optimis dalam hidup. Ada pengharapan bahwa Allah itu telah bangkit dari antara orang mati.
maka saya berpengharapan saya juga akan memiliki kehidupan yang kekal itu. Dan bagaimana supaya harapan itu terus-menerus menggelora di hati kita? Kita tidak putus asa, ada pengharapan. Bagaimana cara mengasahnya dalam hidup kita sehari-hari? Artinya kita terus-menerus melakukan kasih di dalam hidup kita. Melakukan kasih di dalam hidup kita. Nah, nanti di surga tidak ada lagi iman, tidak lagi pengharapan, karena kita sudah berada dalam kasih, di dalam kasih Allah itu. Untuk menghantar kita kepada kehidupan yang kekal itu, ketiga hal ini terus-menerus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Pembaptisan, mari kita ingat bagaimana pada saat malam Paskah, kita kembali membaharui janji baptis kita, supaya kita memperoleh pembaharuan. Sama seperti Kristus yang telah wafat dan dimakamkan, kita juga dalam pembaptisan kita juga telah wafat dan dimakamkan bersama Kristus. Kita melihat sebentar bacaan kedua dari ibadat bacaan pada hari ini. Ada satu surat yang diberikan kepada baptisan baru di Yerusalem. Begini bunyinya. Kamu dituntun ke kolam kudus tempat pembaptisan suci. Seperti Kristus diturunkan dari salib dibawa ke makam yang dekat. Tiap-tiap orang ditanya, apa ia percaya akan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kamu menyatakan iman yang membawa keselamatan. 3 kali kamu menyelam ke dalam air dan timbul kembali. Dengan melakukan ini, kamu secara simbolis memperagakan pemakaman Kristus yang tinggal 3 hari dalam kubur. Seperti penyelamat kita tinggal 3 hari 3 malam dalam kandungan bumi, demikian juga kamu 3 kali timbul tenggelam di dalam air. Pertama kali timbul menggambarkan hari pertama Kristus tinggal dalam bumi. Dan pertama kali menyelam menggambarkan malamnya yang pertama. Sebab di waktu malam orang tidak dapat melihat, tetapi pada waktu siang ada terang. Tak ubahnya seperti pada waktu malam, tetapi kamu timbul kembali seperti pada terang hari. Dalam satu perbuatan yang sama kamu mati dan lahir. Air penyelamat itu sekaligus menjadi makam dan rahim ibu bagimu. Apa yang dikatakan Salomo, meski dalam hubungan lain, dapat diterapkan. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Tetapi kebalikannya nyata kepada kamu. Satu saat mencakup keduanya, yakni kelahiranmu bersamaan dengan kematianmu. Peristiwa ajaib dan menakjubkan. Kita tidak sungguh-sungguh mati, tidak sungguh-sungguh dimakamkan, pun pula tidak sungguh-sungguh tergantung di salib dan bangkit lagi. Perbuatan kita itu memperagakan lambang, tetapi keselamatan kita itu sungguh nyata terjadi. Kristus sungguh tergantung di salib, sungguh dimakamkan, dan sungguh bangkit lagi. Semua itu diperbuatnya bagi kita dengan cuma-cuma. Dengan memperagakan tindakan Kristus itu, kita ambil bagian dalam penderitaannya, dan sungguh menerima keselamatan. Sungguh cinta tanpa batas. Tangan dan kaki Kristus yang tak berdosa ditembusi dengan paku. Ia sungguh menderita sengsara. Sebaliknya, saya tidak menderita sakit atau takut sedikit pun. Meskipun demikian, dengan mau ambil bagian dalam sengsaranya, aku diberinya kurnia keselamatan secara cuma-cuma. Maka jangan ada orang beranggapan bahwa baptisnya itu melulu hanya untuk pengampunan dosa dan untuk pengangkatan sebagai putra. Baptis kita lain dengan baptis Yohanes yang melulu hanya untuk membebaskan dari dosa. Kita tahu benar bahwa baptis itu tidak hanya membersihkan dosa dan memberikan kurnia Roh Kudus kepada kita. Ini juga imbangan pada sengsara Kristus. Itu sebabnya Paulus seperti baru saja kita dengar berseru, tidak tahukah kamu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus dibaptis untuk kematian? Jadi, jika kita dimakamkan bersama Dia,
oleh baptis dalam kematian. Jadi, kita dimakamkan bersama dia oleh baptis dalam kematian. Ini adalah bacaan kedua dari ibadat bacaan hari ini yang sangat bagus bila kita renungkan. Artinya pembaharuan janji baptis kita. Dengan kita dibaptis ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita juga telah dimatikan, dimakamkan bersama Kristus, dan juga dibangkitkan untuk kehidupan yang baru. Nah, ini adalah suatu katekese kepada jemaat di Yerusalem pada abad-abad pertama gereja. Maka semakin meneguhkan kita bahwa dengan kebangkitan Kristus dari kematian, ia mengalahkan belenggu dosa dan maut, sehingga bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Ketika tubuh kita yang fana ini mengenakan Kristus, maka maut telah ditelan dalam kemenangan. Pada saat kita mengenakan Kristus pada pembaptisan, kita telah mengenakan Kristus itu, maka maut telah ditelan dalam kemenangan. Walaupun badan kita mati, tetapi kita akan tetap hidup. Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi bukti nyata bahwa kematian tidak berkuasa atas diri Yesus. Kita telah bersatu dengan Yesus dalam pembaptisan, dalam sakramen-sakramen yang mempersatukan kita dengan Dia. Maka Kristus adalah jaminan keselamatan bagi kita. Maka dikatakan Santo Paulus, tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Baik kematian, penderitaan, apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka itu adalah permenungan kita malam ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, penderitaankah, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggandongku, Engkau Yesus, sahabatku. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semakin percaya kepada kebangkitan Yesus. Kita telah dimakamkan bersama Yesus dan kita dibangkitkan bersama Dia. Maka mari terus-menerus membaharui diri kita, membaharui rahmat baptisan dalam diri kita, dalam perbuatan-perbuatan kasih kita, sehingga kita semakin bersatu dengan Yesus dan kelak mengalami kehidupan yang kekal. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan memberkati.